Halo semuanya, nungguin ya. Kalian apa kabar? Jadi kali ini kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun ya. Kalau ada hal-hal bermanfaat, kamu bisa jadikan itu petunjuk buat hidup kamu ya. Dan ini kan pembacanya general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok sama kamu ya. Terus ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa energinya dia, bisa energinya kamu ya. Kalau nggak kamu berarti ya orang yang kamu fokuskan gitu. Kalau mau pembacaan tarot buat energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Oke gitu ya. Oke. Kembali lagi ke video yang saat ini aku bikin. Temanya, judulnya pesan dari dia buat kamu. Pesan darinya untuk kamu. Oke. Jadi aku udah siapkan 3 pile kartu. Pilih sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu ya. Tapi saran aku nonton aja semua isi pile kartu, karena ini general reading, jadi energimu bisa ngacak, energimu bisa random di beberapa kartu yang mungkin nggak kamu pilih ya. Oke, langsung aja. Ini pile 1 ya. Oke. Ini pile 2. Oke. Ini pile 3. Oke, silakan dipilih coklat, hijau, atau kuning. Bagi yang butuh waktu lama buat milih, silakan di pause video ini. Tapi kalau yang udah ready, yang udah siap, kita bahas satu-satu ya guys. Oke. Ini pile 1, pile 2, ini pile 3. Oke, langsung aja. Ini aku simpan dulu ya kak. Oke. Kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama yang pile tumpukan kartunya ini. Ini message-nya, pesannya, ntar kita baca. Oke, pile 1. Kita lihat dulu orang yang ngirim pesan ini buat kamu. Wah. Kita lihat ya. Oke, tarotnya dulu. Oke, ini ada jumping card, ada the Empress. Wow. Ini ada Justice. Oke. Lalu ada the World. Kemudian ada Five of Cups. Wow. Oke. Ace of Cups. Lalu ada the Chariot. Wah. Seven of Coins. Oke. Next, Four of Wands. King of Cups. And the last one, Seven of Cups. Oke. Jadi zodiaknya dulu ya. Ini yang kirim message berhubungan atau memang birth chartnya zodiak Libra, Taurus, itu dominan ya. Terus Cancer juga dominan bersama teman-teman dan bersama anggota-anggota water sign, Pisces dan Scorpio. Aku juga ngeliat di sini ada earth sign, berarti ada juga Capricorn dan Virgo.
Terus fire sign juga ada, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Jadi ini orang yang kirim pesan buat kamu. Dia orang cakep ya, good looking orangnya. Jadi kamu kalau cewek, kamu ngeliat dia tuh cogan ya, cowok ganteng. Manis lah orangnya gitu. Terus dia tuh orangnya penyayang, dia ramah sama semua orang. Tapi mungkin beberapa memang ini anak yang apa ya, kayak loyal banget sama mamanya atau sama papanya. Bisa dibilang anak mami ya, berarti dede-dede. Jadi mungkin ini ada perbedaan usia. Ya, mungkin ada beda sesuatu sama kamu ya. Tapi kalian punya vibrasi yang sama. Jadi bisa aja ini twin flame kamu, kakak. Oke. Dan dia tuh punya banyak pilihan ya selain kamu. Jadi kamu tuh ngerasa ya nggak mungkin gue sama dia tuh cakep, gue mah apa, gue mah cuma pecahan botol, cuma kaleng Vespa, gue mah ya. Sedangkan dia cakep banget, ya berkarisma, banyak yang suka sama dia. Teman-temannya mau sama dia, sahabatnya mau sama dia, ya kucingnya juga mau sama dia. Jadi banyak yang suka sama dia. So, ketika dia ngerasa kamu tuh nggak worth it, kamu tuh nggak sepadan buat dia, atau dia nggak bisa mengimbangi kamu tuh terlalu sulit, rumit, ya dia cari yang easy, dia cari yang gampang aja gitu. Ya bisa aja ya, gue macarin temen gue macarin sahabat gue, ya banyak lah yang mau sama gue. Nah, dia merasa seperti itu, tapi dia itu sebenarnya sayangnya cuma sama kamu aja, cintanya cuma sama kamu aja. Karena dia berusaha melalang buana, berkelana kemana-mana, itu semua gagal hubungannya. Malah hidupnya makin toksik kalau sama orang lain. So, dia sekarang menyesal dan dia mau bilang sesuatu sama kamu. Kita lihat message-nya. Penasaran deh gue. Message-nya apa ya? Oke. Ada kartu leg up. Oke. Seven chakra. Ya. Forgiveness. Okay. Intention. Focus. Happiness is my birthright. Okay. Ya. Heart to heart conversation. I love you. Maybe ya, mungkin di sini ada yang masih semacam dekat ya, semacam gebetan ya. Mungkin kalian dulu cuma dekat saja, friendzone aja mungkin, atau ini rekan kerja kamu, atau ini rekan belajar kamu, hanya sebatas itu ya. Mungkin hubungan yang tidak jelas. Jadi ada yang belum nyatain cinta ya. Jadi dia tuh ngerasa dia pengen bilang sama kamu kayak gini message-nya, kayak gini pesannya. Sejak kita tuh ada konflik atau memang kita tuh berjarak, kita jaga jarak, gue ngerasa kaki gue itu cuma satu aja dan kaki satu lagi tuh kayak nggak ada. Sama kayak hati gue, belahan jiwa gue aja yang ada, tapi belahan satu lagi tuh hilang. Lo yang bawa belahan jiwa gue. Jadi ya, kalau aku sih ngeliatnya dia tuh nggak komplit kalau nggak ada kamu. Itu maksudnya Kak. Jadi kalau aku lihat dia tuh pengen bilang pesannya juga tentang kamu tuh sama dia seperti objek dan bayangan. Jadi kalau ini twin flame ya, ataupun soulmate, kemanapun dia, bayangan kamu selalu mengikuti. Dia nggak bisa menghindari itu. Jadi kalau kamu nggak ada, cuma bayangan kamu aja yang ada, ya dia drop,
Dia ngerasa kayak nggak bisa ngelakuin apapun dengan passion, dengan semangat itu dia nggak bisa. Jadi apa ya, ini hubungan mungkin spirit banget ya, spiritual connection antara kamu sama dia. Sejak bermasalah sama dia, mungkin intuisi kamu makin tajam ya, kamu makin peka, kamu makin bisa ngerasain apa yang dia rasain di sana. Dia pun seperti itu, dia tahu apa yang kamu rasain. Jadi aku sih ngelihat kalau kalian punya konflik, sedang ada jarak atau kalian jaga jarak ya, kamu tahu sih kalau dia tuh nggak bahagia, dan dia pun dia ngerasa banget kamu tuh selalu ada di hidupnya. Dia yakin banget kamu tuh nggak mau ninggalin dia. Mungkin secara fisik kamu pergi atau kamu nggak ada bersama dia, tapi dia ngerasa energi kamu tuh selalu ada di hidupnya. Jadi kalian itu sama-sama terbangun spiritnya, jadi lebih peka terhadap vibrasi satu sama lain gitu. Terus dia tuh mau nyampein permintaan maafnya sama kamu ya. Aku nggak tahu entah kamu atau dia yang menyesal atau pernah menyakiti. Intinya siapa di sini yang sering menyakiti, sering egois, sering bersikap kekanak-kanakan, mungkin terlalu keras kepala atau kasar, itu kayaknya memang pengen banget minta maaf. Jadi kalau dia orang yang toksik seperti itu ya, dia pengen minta maaf sama kamu. Cuma dia itu belum punya rasa percaya diri, dia belum punya keberanian untuk minta maaf sama kamu. Karena dia ngerasa takut ditolak, takut gak direspon sama kamu. Karena ini penyesalannya dalam banget, jadi kayak ya kayaknya gue tuh udah gak layak buat lo maafin. Jadi ya gue minta maaf sama Tuhan aja, biar Tuhan nyampein permohonan maaf gue sama lo. Tapi kalau ini vice versa, ini energinya terbalik, misalnya kamu yang punya kesalahan sama dia tuh pengen bilang sama kamu, gue tuh udah maafin lo, jadi lo tuh gak usah khawatir, lo gak usah capek-capek mikir untuk minta maaf sama gue udah maafin lo. Dia mau bilang kayak gitu kalau kamu yang punya kesalahan gitu. Terus aku ngerasa dia tuh masih punya banyak apa ya, niatnya itu sebenarnya ya, pengen banget balik sama kamu, pengen banget hubungan kalian membaik kayak dulu. Dia pengen kalian sedekat dulu, sehangat dulu. Dia pengen banget kamu fokus sama dia, karena dia ngerasa kamu tuh benar-benar membuat dia bahagia, lahir batin gitu. Cuma dia selama ini deny atau nolak perasaan itu, nahan perasaan itu karena banyak faktor ya. Terutama kalau ini masih dede ya. Jadi dia tahu saat dulu itu dia belum dewasa. Jadi dia perlu adanya transformasi. Sekarang dia udah tahu kalau kebahagiaan itu dialah yang tentukan, bukan orang lain, bukan orang tuanya, bukan teman-temannya, bukan kucingnya juga gitu. Jadi dia udah tahu. Gue tuh udah sadar kebahagiaan itu gue yang nentuin. Jadi gue tuh pengen banget lo tuh hadir lagi di hidup gue, karena gue pengen ngomong dari hati ke hati sama lo. Apalagi nih ya, kalau dia belum nyampein perasaannya ke kamu, tapi kamu tuh udah tahu dia tuh cinta sama kamu ya, dia pengen nyampein I love you. Nih, I love you kakak, I love you so much ya. Jadi dia pengen bilang I love you kalau dia belum nyatain perasaan. Tapi kalau kalian juga punya hubungan dulu ya, atau pernah sudah ngomong seperti itu ya, dia pengen bilang lagi I love you, dan I love you lagi. Karena menurut dia sejuta kata gak bisa mengungkapkan rasa cintanya yang dalam banget sama kamu gitu. Oke. Charm hurufnya. Kita lihat beberapa huruf ya. Mana tahu ada inisialnya atau dalam namanya ada huruf ini.
Hups. Oke. Kurang nggak? Dikit lagi lah ya. Oke, cukup. Oke. Di sini ada huruf M. Ini ada M lagi. Oke. Ya. Oke. And then ada huruf G. Oke. Lalu ini D ya. Di sini ya, di sini terserah lah ya. Ini ada huruf S. Ada huruf P. Oke. Ada huruf D lagi. Terus ada huruf Q. Ada huruf E. Ada huruf H. Ini H ya. Ada huruf K. Oke. Kemudian ada huruf Y. Ada N. Ini ada X. Ada Y lagi. Ada A. Oke. Di sebelah sini deh. Terus ada J. Ini ada Q. Oke, di mana aja lah aku taruh ya. Ini huruf-hurufnya. Oke, aku rasa ini aja PL1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, guys. Kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ini ya. Oke, disimpan dulu message-nya. Oke. Tarotnya kita lihat orang yang kirim pesan ini ke kamu. Ya. Oke. Queen of Swords. Three of Wands. Okay. Seven of Swords. Seven of Wands. Queen of Coins. Okay. Well, next, the High Priestess. Princess of Cups. Okay. Nine of Wands. Lalu ada Six of Wands. And the last, the Moon. Oke. Jadi energi yang kuat di sini adalah Pisces dan Cancer. And Scorpio ya. Oke. Water sign mendominasi kaum-kaum yang sensitif. Apa kabar? Jadi ada juga di sini air sign ya, Aquarius, Gemini, Libra. Fire sign juga ada, Aries, Leo, Sagittarius. Ada earth sign juga, Capricorn, Taurus, Virgo. Lengkap ya, Kak. Tapi water sign mendominasi. Jadi orang yang kirim pesan ini adalah orang yang sensitif ya. Tapi bukan berarti loh dia aja yang sensitif. Bisa aja kamu juga sensitif. Bisa aja kamu juga orang yang sensi. Mungkin kalau dia sensitifnya lembut, kalau kamu tuh sensitifnya kasar, atau vice versa. Dia sensitifnya yang kasar, kamu yang lembut. Intinya sama-sama sensitif. Bisa saja, ya kan?
Karena aku ngerasa di sini ada spiritual connection ya, ada jiwa mirror di sini, sama-sama sensi. Yang satu mudah sakit hati, yang satu mudah banget frontal atau ya keras gitu, kasar ya. Jadi ini yang kirim message ke kamu, dia tuh seperti membuat sebuah keputusan yang salah ya, di waktu yang salah. Fiersa Bersari. Enggak, maksudnya gini loh, dia maybe nih sebelumnya pernah bikin keputusan tiba-tiba karena emosi sesaat di waktu yang benar-benar kamu nggak duga-duga gitu. Dia seperti memanipulasi perasaannya, memanipulasi keadaan. Dia ini sebenarnya sayang banget sama kamu, tapi dia terlalu pasif ya. Dan hubungan ini jadinya nggak jelas. Beberapa di sini memang nggak punya status, terus cintanya dalam diam. Jadi rindunya dalam hening. Ya kayak gitulah. Diam-diam baik sih lo. Jadi ini kamu nggak bisa sebenarnya sepenuhnya nyalain dia doang, karena kamu juga pasif gitu loh. Kamu dan dia itu seperti mirror yang egonya sama, yang sensitivitasnya juga sama. Kalau misalnya dia agak keras nih, agak kasar, kamu orangnya lembut, tapi kan tetap aja sama-sama sensitif gitu. Atau vice versa, kamu yang kasar, kamu yang keras, dia terlalu lembut, dia terlalu lelet. Tapi sama aja sensitif. So kalian tuh jiwanya mirip ya, kembar, bagai pinang dibelah dua. Dibelah kampak lagi tuh. So aku ngerasa kalian sama-sama keras orangnya, sama-sama gengsi, sama-sama ego. Kalau ini ada konflik ya, sama-sama diam menunggu siapa yang komunikasi duluan, kayak gitu. Siapa yang bakalan mencari duluan, seperti itu. Aku ngerasa di sini ada yang beberapa tuh ngerasain blokiran. Jadi ya I'm sorry to hear that. Aku turut berduka jika ada blokiran, jika ada hapus akun. Aku pernah ngerasa kok ya, kita sama pernah diblokir, pernah dihapus akunnya dia gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, ini adalah proses ya, jadi enjoying the process. So aku ngelihatnya dia sebenarnya waktu itu pengen ngebuat tembok, pengen ngebuat batasan sama kamu, karena dia tuh ngerasa kamu tuh banyak drama, kamu tuh terlalu drama bagi dia, padahal dia juga drama. Karena nih orang aneh ya, anehnya gini loh kak, dia udah ngeblokir nih atau dia hapus akun, tapi dia tetap kangen lagi sama kamu. Dia akhirnya stalking kamu lagi di media sosial, dia lihat Facebook kamu, dia lihat Instagram kamu. Kalau kamu punya channel YouTube kayak aku ya di stalkingin juga. Jadi ya dimanapun kamu dalam akses internet di dunia juga dia bakalan cari kamu gitu. So aku ngerasa ya, dia tuh semakin hancur perasaannya ketika kamu tuh lebih pasif daripada dia. Apalagi kalau kamu yang udah mulai nggak aktif di media sosial, nah dia tuh seperti cacing kepanasan saat ini. Dia ngerasa kayak, ih kalau tuh nggak update sih, gimana gue mau tahu info tentang lo. Nah kelabakan dianya, dia ngerasa kayak ternyata ngeblokir atau hapus akun itu jadi kayak nggak ada faedahnya. Dia merasa salah strategi karena dia tuh terlalu banyak manipulatifnya. Jadi bukan kamu aja yang drama, dia juga drama. Kalian itu raja dan ratu drama. Ih, nggak bermaksud loh. Ini fun reading ya. So aku ngerasa kalian itu terlalu menutup diri.
Kalau saling jujur, sebenarnya hubungan ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terutama yang merasakan koneksi mirror ya, twin flame. Kalau mau ada penyatuan, harus ada pergerakan. Kalau ada yang ingin bersatu, ya harus saling memperbaiki diri. Dan harus menjadi apa adanya. Jangan lagi manipulasi-manipulasi gitu ya. Kalau lo mau sama gue, perjuangin gue. Kalau lo mau baikan, ya baikan, ayo. Gitu kakak ya. Oke, message-nya. Oke. Kita lihat, ini ada message in a battle. Oke. Caring connection, wow, sweet banget. Renewal, winter, oke. Enlightenment. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Aduh, artinya apa tuh? Ntar kita bahas ya. Ini ada trust issue, and romance. Oke. Jadi pesannya, tolong didengar ya. Tolong didengar. Pesannya gini kak, ya dia pengen bilang ke kamu. Banyak banget unek-unek yang pengen dia bilang sama kamu. Banyak banget isi hati yang pengen banget dia utarakan sama kamu. Termasuk alasan dia hapus akun, alasan dia ngeblokir, dia pengen bilang sebenarnya sama kamu. Cuma dia ini memang pasif orangnya. Dia orang yang tertutup, dia tuh orang yang misterius, sensitif juga. Jadi ya seperti itu. Gak mudah bagi dia untuk jujur. Dia tuh orangnya kalau gak ditanya gak dijawab. Jadi diam aja gitu. Diam aja sampai nafasnya bau. Enggak. Jadi dia tuh harus ditanya orangnya. Dia tuh ngerasa gini loh. Kalau lo tahu ya, gue tuh nggak baik-baik saja, lo nanya kek gitu. Terutama gini, ini kan ada caring connection sama. Aku ngerasa gini. Mungkin dia sering gitu ngelihat aktivitas kamu di media sosial. Entah lihat postingan atau lihat story, lihat status. Nah, ketika dia rajin melihat aktivitas kamu, dia tuh sebenarnya pengen kamu kirim pesan ke dia, kayak nanya kabar, atau kayak ya dia pengen kamu tuh ngechat duluan atau komunikasi duluan sama dia pengen banget. Tapi ternyata kamu tuh pasif juga orangnya. Di sini tuh kayak apa ya? Ada runner and chaser yang aku lihat ya. Ada yang lari, ada yang memburu. Jadi mungkin dia itu dulu cuek banget sama kamu. Dia kayak nggak mempedulikan kamu. Ya beberapa mungkin memang kayak ada perbedaan. Atau dia ngerasa kamu nggak layak mungkin buat dia atau gimana. Bisa juga ada orang lain. Jadi ya begitu, dia cuek ya. Dia nggak perjuangin kamu mungkin. Sedangkan kamu dulu tuh getol banget, kamu tuh bucin sama dia, gitu, ya kan? Sekarang kamu tuh jadi orang yang, ya udah, gue surrender, gue ikhlas, gue legowo aja sekarang. Kalau jodoh nggak kemana, mungkin kamu rasa seperti itu, ya. Terus, aku ngelihatnya, ketika energi kamu mulai ikhlas dan mau melepas, energi dia mencari kamu. Jadi runner and chaser gitu ya. Dulu kamu yang memburu dia, sekarang ketika kamu lari, dia memburu kamu. Memburunya bukan secara fisik loh ya, tapi energi. Ingat, ini tuh tentang spirit, energi. Jadi energi dia tuh kayak menarik kamu terus gitu. Makanya tiba-tiba kayak nongol aja gitu di media sosial, ngelihat story kamu, ngelihat apalah gitu. Kamu kaget. Bisa dengan fake account mungkin kamu ngerasa aneh, ada akun-akun yang gak jelas atau nomor gak jelas menghubungi kamu. Nah seperti itulah, dia datang tiba-tiba karena kamu tuh kayak udah menghilang gitu. Tapi disinilah pembelajaran spiritual yang kalian alami ya, terutama
kamu yang sering disakiti itu biasanya lebih duluan dituntun oleh semesta untuk menjadi lebih spirit gitu kan, lebih spiritual. Jadi hati kamu tuh sebenarnya sekarang udah kayak membeku aja gitu, kayak ya gue ikhlas-ikhlas aja sekarang. Mungkin kamu ngerasa gitu ya. Makanya di sini ada tentang instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Jadi mungkin kamu sekarang berdoa sama Tuhan lebih kayak tentang keikhlasan kamu ya. Dan kamu tuh udah lebih spiritual, kamu udah lebih duluan cari pencerahan, kamu udah lebih duluan kenal tarot ya kan. Nah energi kamu itu yang spiritual itu bisa ketransfer ke dia, sehingga dia mengarah ke spiritual juga kayak kamu. Tapi mungkin kamu tuh udah 1000 langkah di depan dia, jadi kamu tuh udah duluan lah daripada dia. Kalau dia ini ya tobat aja pun belum kayaknya. Ya begitu, mungkin bisa vice versa ya. Jadi ke depannya tuh atau sekarang udah ngerasa ini dianya tanda-tanda kalau memang dia tuh harus merubah pola hidup yang lama gitu. Dia tuh kayak udah mulai ada niat nih, gue mau berubah gitu, mau memulai yang baru lagi, tapi memang belum action dianya yang aku lihat ya, belum ada action gitu. Jadi sekedar kayak masih wacana aja dulu, gue mau berubah ya, gue sadar gue salah, masih kayak gitu aja. Karena untuk komunikasi pun dia belum mau kayak gitu yang aku lihat ya. So aku ngerasa kalau energi dia semakin spirit bisa mengejar energi kamu semakin spiritual, dia pun nantinya akan mencari pencerahan atau semakin sering menyendiri, semakin mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, semakin ingin mendapatkan kesempatan kedua lagi dari Tuhan supaya bertemu kamu, supaya bersatu sama kamu lagi, seperti itu. Ya, dia pengen sih kamu jadi pasangannya, tapi di sini tuh ada trust issue ya, tentang bagaimana rasa percaya satu sama lain. Mungkin dia tuh agak ragu juga sama kamu. Kamu tuh sebenarnya serius sama dia atau enggak? Kamu tuh punya orang lain enggak? Kalau kamu punya orang lain, kamu tuh milih siapa? Milih dia atau milih orang lain? Terus kalau memang kamu udah berpisah sama orang lain, ya kamu kasih kejelasan ke dia gitu loh. Dan dalam situasi yang rumit, misalnya ada perbedaan juga, dia lebih kayak surrender. Dia ya serahin aja sama Yang Maha Kuasa. Kalau gue jodoh sama lo, Tuhan pasti ngedeketin lo sama gue. Kalau kita nggak jodoh, kita bakalan makin jauh. Ya, tapi kalau ingatan gue masih ada tentang lo, ya berarti takdir kita masih berjalan nih untuk berjodoh. Dia ngerasa percaya diri seperti itu ya. Jadi kalau seseorang yang masih ada dalam ingatan kita bisa saja masih menjadi takdir kita gitu. Dia percaya akan hal itu ya. Jadi ketika dia surrender gitu, ketika mulai ikhlas kepada semesta, kepada Tuhan, ya dia seperti ingin merencanakan sesuatu hal yang besar. Apalagi ketika Tuhan menjawab doanya, ketika Tuhan itu memberikan keajaiban, kamu jadi milik dia ya. Dia tuh pengen ngasih pesan kalau kita bersatu, gue bakalan perlakuin lo seperti ratu, ya kan? Atau seperti raja, ya buat nebus kesalahan gue juga gitu. Jadi ya nggak akan lagi topeng-topeng yang kita lakukan di sebelumnya. Jadi gue nggak akan menjadi orang yang fake lagi, yang palsu lagi. Ya gue bakalan jadi apa adanya nanti kalau kita bersatu. Seperti itu ya. Wow. Charm and charmnya ya. Ini mungkin inisial atau ada huruf ini di namanya gitu. Ini ada huruf
I, inisial I. Siapa I? Oke, ini huruf I. Mungkin kamu dealing sama aku, inisialku I ya kan? Irma. Nama Irma banyak ya. Ini ada huruf I. Oke. Ya. Ini ada huruf G. Ada yang inisialnya G mungkin, atau dalam nama panjangnya ada huruf G. Oke. I dan G. Wah. Ini ada lagi huruf G again. Oke. Ada huruf R. Terus ada huruf J. Sini aja ya. Oke. Ada huruf B. Oke. Ada huruf E. Ada huruf Z. Oke. Ada huruf Y. R, Y. Ada huruf Z. Z lagi. Ada huruf O. Oke. Ada X. X berarti orang masa lalu. Ada huruf U. Oke. Ada huruf E. Ada N. Ada huruf E. Oke. Itu deh ya. Oh ya, ini huruf W. Oke, ini ada huruf W. Itu dia ya. Jadi ini file 2. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Bye. Oke, gelas. Ini file 3, pilihan 3 ya. Oke. File 3. Nanti message-nya dibaca ya kan? Kita lihat dulu orang yang ngirim message ini. Energi siapa ya? Oke. Ya, ada yang jumping card. The Devil. Oke. The Emperor. Ya. The Lovers. Oke. Wah. Queen of Cups. Oke. Lalu Wheel of Fortune. Five of Swords. Ya. Lalu ada Two of Swords. Three of Swords. Ace of Coins. Ada Four of Cups. Oke. Jadi ini energi dominannya Capricorn ya. Lalu Aries, kemudian Gemini. Ya, itu yang kuat. Kemudian ada tambahan yang lumayan juga kekuatannya adalah water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga air sign, berarti ada Aquarius, ada Libra. Ada earth sign juga, berarti ada Taurus, ada Virgo ya. Oke. Bisa energi aja. So, ini orang yang
kirim pesan ini orang yang bawa racun di hidup kamu. Dia ini orangnya toksik. Toksik itu adalah racun. Mungkin kamu menjalani hubungan karma dengan dia. Jadi banyak banget penderitaan. Kamu tuh dikekang sama dia, dikendalikan sama dia. Mungkin dia kasar sama kamu secara verbal atau secara tindakan yang maybe itu membuat hati kamu tersayat-sayat ya. Tapi ini orang terlalu playing victim ya, punya mentality victim alias suka nyalahin orang tapi nggak koreksi diri. Tapi ini complicated ya, terutama di sini ada tentang roda perputaran siklus spiritual ya. Mungkin pas life kalian itu memang kalian hubungan karma, tapi ini orang sudah punya transformasi, pengen berubah karena kamu. Mungkin sejak kehilangan kamu sih dia ngerasa hidupnya kayak nggak berguna gitu. Mungkin dia baru sadar dia seperti orang yang tak berguna ya kan. Jadi dia tuh masih tetap hidup walaupun tak berguna. enggak ini bercanda. Soalnya aku pernah baca ada meme kayak gitu, kayak apa ya, tetaplah hidup walaupun tak berguna. Ini orangnya dulu kejam banget sama kamu ya. Dia tuh egois, harga dirinya tinggi, pride-nya gede banget. Jadi kamu tuh harus tunduk sama dia, memuja-muja dia gitu ya. Kalau orangnya toksik, berarti kamu selama ini memuja setan, karena dia seperti setan. Terutama kalau dalam siklus hubungan karma, dia ini kejam banget sama kamu. Dia sering nuduh kamu yang aneh-aneh, dia negative thinking sama kamu, dan dia jarang banget hargai perasaan kamu. Jadi ini orang tipe yang mudah banget, mudah ngeblok, mudah batasi komunikasi, mudah menghilang. Apa-apa tuh pengen dibujuk, pengen dicari. Keras banget sih orangnya. Seperti itu. Bahkan kalau kamu pergi dia nyalahin kamu. Dia ngerasa kayak kamu tuh jahat, kamu tidak setia. Padahal kamu tuh menghilang dari dia karena kamu sudah kecewa, udah sakit hati banget. So kalau kamu deket lagi sama orang lain, dia nuduh kamu yang berkhianat. Padahal kamu tuh cuma curhat sama teman kamu. Ya memang teman kamu tuh calon soulmate kamu, ya kan? So ini terkait dengan ini sih. Aku pernah bahas tentang perbedaan hubungan karma, soulmate, twin flame. Kalian bisa lihat ya di video aku. Ada playlistnya di profil YouTube aku ya. Jadi ini ada sebuah siklus yang terjadi antara kamu sama dia di dalam koneksi yang sama dia gitu ya. Kalau ada perubahan, tapi kalau dia tidak berubah ya ini masih toksik nih orangnya. Maksud aku kalau nih orang gak dapat hidayah atau gak mempergunakan hidayah untuk ke arah lebih baik ya dia masih beracun buat kamu. Jadi saat kalian berkonflik atau punya masalah ya dia gak mau mengaku salah. Bahkan untuk menemui kamu, untuk minta maaf, untuk menebus kesalahan pun dia nggak mau gitu. Tapi hidupnya stagnan. Mungkin di hadapan orang dia bisa sih ngerasa baik-baik aja. Bahkan dia tuh mengekspos kehidupan dia di media sosial, hidup yang bahagia, sejahtera, punya pasangan yang cakep. Atau dia nge-expose dia punya harta, tahta, wanita. Tapi padahal dia tuh gak bahagia kakak. Dia tuh stagnan banget sampai sekarang. Karena orang yang paling dia inginkan itu sebenarnya kamu. Tapi ini orang degil banget ya. Keras kepala banget ya. Kayak ya egonya tinggi, kasar juga gitu. Jadi susah berubah gitu. Mungkin harus Tuhan yang benar-benar nyentil dia gitu baru dia mau berubah. Tapi ya sudahlah, kita kan
sebagai manusia cuma bisa jalani, nikmati, syukuri, pahami. Nggak usah komentari, ya kan? Jadi ya begitu keadaannya. Dia tuh kayak apa ya, susah banget berubah sampai sekarang. Jadi ini peluangnya sulit menjadi soulmate ya. Kalau kamu berharap dia jadi soulmate kamu, dia tuh harus berubah dulu sebenarnya. Harus berubah menjadi orang yang gak toksik lagi. Tapi kalau dia masih toksik, ini siklusnya belum berubah, kalian itu masih koneksi karma. Begitu. Jadi ya, kalau diteruskan hubungannya, kamu semakin menderita, ya kan? Karena dia bisa kerasin kamu dan kasarin kamu terus-menerus. Tapi kalau dia mau berubah, dia mau ke jalan yang benar, ya tidak menutup kemungkinan dia akan jadi soulmate kamu. Siklus karma itu akan berputar menjadi soulmate. Kita lihat pesannya buat kamu. Nih, dari pesan ini kita tahu nih, dia udah berubah atau enggak. Tapi ini enggak semua kalian yang cocok, bisa aja beberapa yang cocok ya. Oke. Not for you ya, not for you, bukan untuk kamu. Third chakra. Oke. Insecurity, wadidaw. Nah, security lagi. Oke. Freedom. Energy flows where my attention goes. Oke. Codependency. The union of hearts. Oke. Jadi ini, random banget sih pesannya ya. Ini nih orang niat atau enggak sih berubah nih? Ya, kalian sikapi dengan bijak ya. Ambil yang resonate ya. Jadi seperti ini pesannya. Ada yang memang benar-benar dari dirinya dan memang tuntunan semesta ya. Dia ngerasa gini. Kalau dia udah berubah ya. I'm not for you. Aku bukan untuk kamu. Kalau dia sudah berubah, dia ngerasa dia tuh gak pantas buat kamu. Dia ngerasa kayak, ya gue selama ini udah toxic banget. Gue udah sering banget nyakitin lo. Gue udah sering banget kasar sama lo. Gue udah sering banget buat lo nangis di belakang gue. Dan gue gak perjuangin lo pada saat lo pergi. Ya gue gak pantas buat lo. Gitu. Sedih ya. Dan dia tuh gak percaya diri sekarang. Dia insecure sama kamu. Dia ngerasa kayak, ya mungkin memang apa ya, memang lo tuh bukan buat gue tuh mungkin dapetnya orang yang buruk juga kayak gue gitu loh. Dia ngerasa gitu kak. Jadi dia nggak percaya diri untuk datang lagi ke kamu, perjuangin kamu lagi pun dia nggak punya rasa percaya diri, karena dia tahu dia tuh nggak sepadan sama kamu. Mungkin kamu tuh sekarang sudah lebih baik, hidup kamu lebih berkah, banyak berkat, banyak anugerah. Kamu tuh mendapatkan pasangan yang lebih baik mungkin daripada dia. Atau kamu tuh sekarang karirnya bagus, masa depan kamu cemerlang, rezeki kamu berlimpah. Nah, dia insecure. Dia tahu kok kalau dia sedang menerima karmanya. Tapi ya, itu. Dia nggak percaya diri untuk datang lagi ke kamu. Jadi dia lebih kayak, ya udah. Mungkin Tuhan melindungi kamu. Kamu akan hidup aman, nyaman bersama orang yang benar-benar tulus sama kamu, yang gak bakalan kasar lagi sama kamu, yang gak bakalan kecewain kamu lagi. Kamu berhak dapatin itu. Nah, dia pengen bilang kayak gitu sama kamu. Sedih memang ya, tapi ini fun reading, jadi hahaha. Ya gitulah,
So ini ada tentang freedom ya. Dia ingin kamu melepaskan, kamu nikmati hidup kamu yang bebas, yang lepas, tanpa dikekang oleh dia yang penuh dengan toksisitas yang tinggi, bahkan di atas rata-rata ya. Toksiknya dia itu di atas rata-rata. Jadi dia pengen kamu tuh ya bebaskan aja hidup kamu sekarang, karena kamu berhak mendapatkan itu. Dan ini tentang energy flows where my attention goes. Dia tuh nggak punya daya lagi sebenarnya untuk menggapai kamu ya. Dia nggak punya kekuatan lagi, nggak punya energi lagi untuk memperjuangkan kamu. Karena intensinya pun sebenarnya sudah tidak ada gitu loh. Intensi itu dalam arti gini loh, situasinya udah sulit, udah nggak bisa, gue udah nggak bisa untuk perjuangin lo lagi. Kalau gue kembali juga, ntar gue malah nyakitin lo lagi, gue malah keras lagi, gue malah kasar lagi sama lo. Nah dia seperti itu. Kalau yang udah berubah ya, yang udah dapat hidayah. Nah kalau nih orang belum berubah ya, kebalikannya lah tingkahnya ya. Mungkin semakin keras kepala, semakin nggak mau mengaku salah. Makanya di sini tentang kodependensi juga, ada semacam kemelekatan, keterikatan, kecanduan ya. Mungkin kamu punya kecanduan juga sama dia, keterikatan sama dia, kemelekatan sama dia. Misalnya kayak ya mungkin kamu tuh sudah terlalu banyak giving, atau kamu terlalu banyak berkorban, atau kamu tuh punya hubungan sama dia tuh sudah terlalu intim, jadi kayak kamu susah lepas. Tapi dia pengen bilang sama kamu, dia tuh nyampein pesan, kamu gak usah khawatir, meskipun kita sudah terlalu dekat, kita sudah terlalu intim ya, kalau memang kamu pantas dapat yang lebih baik ya silakan, kamu hidup aja dengan orang yang lebih baik dari aku. Jadi ya dia sudah ikhlas kok, seperti itu ya. Dan dia tuh pengen kamu melepaskan kemelekatan dengan dia, nggak usah lagi kamu ingat-ingat semuanya. Dia pengen kamu tuh benar-benar menikmati hidup sih sekarang ya. Dan di sini tuh ada tentang the union of hearts. Memang secara pikiran, logika, dia merasa sudah mustahil lah bersama kamu. Udah terlalu banyak kesalahan yang dia perbuat, udah terlalu sulit memulihkan hati kamu yang sudah terlalu hancur karena dia sadar itu semua. Tapi kalau di dalam lubuk hatinya sebenarnya dia tuh belum rela kehilangan kamu, dia belum rela melepaskan kamu. Makanya dia tuh masih berharap adanya penyatuan kalian suatu saat nanti. Tapi dia lebih kayak ke takdir aja sih, takdir dari semesta, dari yang maha kuasa mau menyatukan kalian lagi atau tidak. Dia udah pasrah aja sih sebenarnya gitu. Sedih ya. Oke, charm inisialnya atau huruf ini ada di namanya ya. Oke. Ini ada huruf M. Ini ada F. Ada R. Ini ada C. Huruf C. H. Kelihatan nggak? Oke. Ada huruf O. Ada Q atau Q. Ada huruf I. Ini huruf I ya. Oke, terus ada X, maybe ya.
orang masa lalu. Mantan gebetan, mantan pasangan mungkin. Ini huruf W. Ini huruf B. Ini huruf U. Ini U ya. Ini huruf D. D. Ada huruf T. Oke, fine. Ada huruf V ya, V. Oke, dan ada huruf C lagi ya. Itu dia. Oke. Aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.